Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat dosen mata kuliah pada Prophetic Leadership yaitu Bapak Imam Suprabowo, dan yang terhormat tentunya narasumber saya pada wawancara tokoh inspiratif pada kali ini yaitu Bapak Cahyo Setiadi. Sebelumnya Bapak Cahyo Setiadi, gimana kabarnya Bapak Cahyo hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Wahid? Alhamdulillah sehat juga Pak. Semoga di Jumat Berkah ini Alhamdulillah. dengan narasumber kita yang hebat menambah keberkahan kita pada hari yang mulia ini. Amin. Untuk pertama nih Pak Cahyo, saya ada satu mata kuliah yang mengharuskan saya untuk menugaskan untuk mewawancara narasumber dengan tema tokoh inspiratif. Untuk itu saya memilih Bapak Cahyo Setiadi sebagai narasumber saya karena saya tahu kalau Bapak Cahyo itu memiliki segudang prestasi dan segudang inspiratif yang bisa dibagikan buat teman-teman pada mata kuliah kali ini. Begitu Bapak. Ya, mudah-mudahan ya. Sebenarnya ya nggak berprestasi amat. Tapi kalau ada yang bermanfaat ya mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Oke, buat teman-teman pasti tahu dong Bapak Cahyo, dosen dan sek prodi kita yang paling kece. Untuk itu saya mau tanya nih sama Bapak Cahyo, sekarang kesibukannya apa sih Pak? Dan gimana, apa ada kesibukan di luar kampus? Kalau di luar kampus nggak ada mungkin ya. Saya hanya menjadi apa itu istilahnya anggota Ranting Muhammadiyah Bangun Jiwo Barat. Ya mungkin kalau di keanggotaan memang menjadi anggota beberapa organisasi tapi tidak terlalu aktif. Kemudian juga ya kalau di dalam kampus saya menjadi pengurus prodi begitu bersama Ustadz Ahmad Hermawan. Kemudian juga menjadi konselor ya. Selain kemudian mengajar kuliah, menjadi konselor di LPKA selain mengajar kuliah di KPI. Ya itu saja mungkin. Waduh, Masya Allah. Nah, kalau jadi konselor dan memiliki kegiatan itu dan sebagai dosen gitu ya Pak, aku mau tanya nih, Bapak kenapa harus memilih untuk jadi dosen dan konselor? Kan ada tuh konselor Pak yang ada di fokusnya di rumah sakit, di tempat RSJ. Nah, Bapak kenapa memilih buat jadi dosen dan konselor di UMY khususnya pada prodi kita Pak? Kenapa saya tertarik untuk menjadi pengajar? Kenapa saya tertarik untuk menjadi pengajar? Itu karena memang kayaknya saya hobi memberitahu orang informasi-informasi begitu. Jadi saya merasa oh mungkin mengajar ini adalah bidang saya. Tapi saya juga mengambil profesi psikologi karena kan ilmu saya psikologi. Jadi saya tidak ingin hanya memberikan pengetahuan tanpa ada prakteknya gitu. Jadi saya ingin mempraktekkan ilmu saya. Maka kemudian saya juga menjadi konselor, juga menjadi pengajar. Gitu, Mas Halid. Nah, kan untuk sampai di titik ini kan Bapak ada planning tuh Pak. Apakah posisi ini atau profesi ini sudah Bapak rencanain sebelumnya bahkan pas masih di SMA atau pas kuliah Pak, Bapak mau jadi dosen atau konselor di prodi komunikasi ini gitu Pak? Mungkin kalau seperti biasanya di kita ya itu belum terperinci profesi yang ingin digeluti. Tapi saya sudah ada bayangan ingin menjadi semacam pengajar begitu, tapi juga sekaligus ilmuwan. Nah itu saya pikir waktu itu memang belum ngeh gitu ya. Terus saya menjalani berpindah-pindah cita-citanya. Pernah pengen jadi HRD begitu ya, pengen jadi pegawai di perusahaan, tapi akhirnya suratan takdir begitulah katakan, bisa dikatakan suratan takdir membawa saya menjadi pengajar sekaligus konselor di UMY ini.
Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, maksudnya ketika saya merenung, oh ya betul juga karena memang posisi yang saya profesi yang saya geluti ini konselor dan pengajar ini sesuai begitu ya. Jadi saya juga mengajari, memberikan ilmu bagi orang lain juga sekaligus berkecimpung di ranah ilmiah, begitu kan? Kan kalau dosen juga harus membuat karya ilmiah, mengadakan penelitian. Nah itu saya pikir mungkin jalannya agak berputar begitu ya, tetapi sampainya ke titik yang juga saya cita-citakan. Tapi tidak linier. Linier itu maksudnya lurus atau terus saja begitu, seperti ada orang bilang itu kan life is never flat gitu ya. Jadi Benar-benar, tidak Pak. tidak rata memang kemana-mana, tapi ya muaranya alhamdulillah sampai ke yang saya impikan dahulu begitu. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau gapai cita-citanya, emang bukan lurus aja tuh jalannya. Benar kata Bapak Cahayu, pasti ada tanjakannya, ada belokannya. Yang penting dihadapin dulu aja gitu ya, Pak ya. Nah, untuk itu, untuk Bapak nyampai pada posisi saat ini atau pada kondisi saat ini, kita mau tanya nih, tentunya saya mau tanya, siapa yang menjadi inspirasi buat Bapak untuk mencapai cita-cita atau profesi yang Bapak inginkan sampai pada saat sekarang ini, Pak? Kalau yang menjadi utama sekali mungkin tidak ada ya, tapi yang istilahnya panutan tentu kita sebagai Muslim panutannya adalah Nabi Muhammad SAW. Hmm. Nah, memang ada istilahnya apa ya semacam saya pengen jadi itu, tapi tidak terlalu kencang, tidak terlalu kuat mengarahnya ke sana. Ya mungkin saya bukan tipikal orang yang mudah menjadi fans bagi seorang tokoh atau seorang uh, figur seperti itu. Tetapi memang ada saya pengen juga seperti itu, pengen juga seperti itu, tapi tidak begitu kuat. Jadi tidak ada yang sangat mempengaruhi itu tidak ada memang. Gitu, Mas Wahid. Nah, Pak, boleh dong kasih motivasi buat kita yang tentunya pada bangku kuliah yang apa ya, labil sama kadang-kadang suka capek sama tugas kuliah padahal nggak seberapa ya pas di dunia kerja. Nah, kasih dong Bapak motivasi buat kita buat sampai pada puncak cita-cita yang kita inginkan, Bapak. Baik, mencapai impian itu memang tidak mudah dan mungkin nanti ketika sudah sampai ke satu impian, kita akan bergerak lagi ke impian selanjutnya. Oh, Memang itu terjadi karena dunia ini bukan tempat tinggal, jadi tempat kita berjalan. Ya, jadi di dunia ini kita akan selalu berproses. Nah, kalau capek dalam proses bagaimana? Boleh beristirahat, boleh santai sebentar, rehat, tapi jangan lupa perjalanan kita belum selesai. Perjalanan usai, kalau nanti kita sudah sampai di hari akhir ya, hari kemudian. Nah, itulah kemudian kita bisa beristirahat, menikmati hasil amal kita. Apapun impian kita di dunia, intinya adalah terus semangat untuk berproses, kalau lelah istirahat, terus berproses hingga akhirnya nanti. Itu mungkin hmm. dari saya. Nah, terakhir nih Pak. Nah, ada pesan dan kesan nggak Pak? Atau pesan sih buat kita atau teman-teman kita di luar sana yang mungkin lagi mau coba menekuni bidang yang kayak Bapak inginkan ini, mau jadi konselor, mau jadi tenaga pendidikan. Hmm. Ada nggak Pak pesan buat kita? Oke, kalau ingin ke arah mungkin hampir sama seperti yang tadi ya. Ketika teman-teman sudah menjadi konselor ataupun pengajar, nanti akan ada lagi hal yang harus dicapai. Jadi jangan memandang sebuah impian itu sebagai tahap akhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita manusia ini mungkin memiliki aspirasi-aspirasi yang mendasar yang kita tidak sadari seperti saya tadi. Nah, jadi ketika kemudian ternyata takdir kita itu belum sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita ikuti saja, kita ikhlaskan, kita ikuti. Mungkin nanti akan sampai ke apa yang sebenarnya kita aspirasikan. Nah, khususnya bagi yang kemudian ingin menjadi dosen, begitu ya, rajin-rajinlah mulai untuk membaca, kemudian melakukan penelitian, karena dan menulis ya, menulis dan menerbitkannya, karena hal itu sangat berguna di dunia
pendidikan. Adapun kalau mau menjadi konselor itu mungkin lebih terbuka terhadap kritik begitu ya. Kemudian juga mau melembutkan hati untuk mencoba memahami orang lain. Karena situ memahami orang lain sesuai dengan pemahaman orang itu menjadi inti dari konseling ya. Nanti kalau sudah pandai memahami orang, insya Allah konselingnya lancar. Ketika sudah pandai mengintisarikan pemahaman-pemahaman dalam sebuah tulisan, insya Allah menjadi dosennya juga lancar. Mungkin itu, Mas Wahid, pesan untuk yang ingin jadi konselor ataupun jadi pendidik. Aduh, Masya Allah ya teman-teman. Nah, kita udah sampai nih di penghujung mini podcast atau wawancara kita bersama narasumber hebat, yaitu Bapak Cahyo Setiadi. Saya Wetno Khalid, mau ngasih quotes nih buat teman-teman. Terus melangkah, jangan menyerah hanya karena satu episode buruk yang terjadi dalam hidupmu. Terus melangkah, kisahmu belum berakhir di sini. Saya Wetno Khalid sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 2020071155 berterima kasih banget nih buat Bapak Cahyo Setiadi yang sudah mau menjadi narasumber saya pada tokoh inspiratif kali ini. Untuk itu, terima kasih ya Bapak. Nun wal qalam yawma yasturun. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.